Oke, kita lanjut dan sekarang kita telah masuk pada integral. Tapi untuk saat ini kita bahas integral lipat 2 ya. Sebelum itu kita review singkat integral tentu untuk fungsi satu variabel. Jadi tujuan utama dari integral tentu fungsi satu variabel adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu interval. Tentunya interval itu ada ujung kiri dan ujung kanannya, dan juga kurva dari fungsi suatu fungsi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sebelah kiri seperti ini ya. Ini misalkan sumbu Y, ini sumbu X, terdapat interval yang berwarna biru ini ya. Dia dibatasi dari kiri di situ, dia dibatasi dari kanan di sini. Misalkan ini adalah untuk garis ini ya, dia mempunyai persamaan X sama dengan A. Untuk garis ini dia mempunyai persamaan X sama dengan B ya. Dan misalkan kurva dari fungsinya itu seperti ini, oke. Ya, jadi ini adalah kurva fungsi f, misalkan itu adalah fx dx, maaf, fx, ini adalah daerahnya adalah daerah A ya, yang dibatasi tadi. Jadi luas dari daerah A ini adalah integral fx dx dari A sampai B. Oke. Nah, untuk sampai ke sini kita akan bahas jumlah Riemann. Jadi kita clearkan dulu. Nah, untuk sampai ke jumlah Riemann kita lihat ya, misalkan fx terdefinisi pada interval tutup ya, dari A sampai B. Maksudnya terdefinisi itu dia mempunyai nilai-nilai real ya. Jadi dari FA dan seterusnya sampai FB dia menghasilkan bilangan real. Nah, kita partisi interval A, B ini ke dalam beberapa subinterval, misalkan itu sejumlah n, oke. Maksudnya misalnya kan kalian mempunyai seutas tali lalu kalian potong-potong ya. Nah, potongan itulah yang kita nyatakan sebagai subinterval, oke. Dan subinterval itu tiap potongan tali itu tentunya mempunyai ujung kanan dan ujung kiri ya. Jadi ujung kanannya itu adalah xi dan ujung kirinya itu adalah xi kurang 1. Oke. Nah, dan potongannya itu boleh tidak sama panjang. Jadi kalau kalian potong seutas tali itu boleh tidak sama panjangnya. Boleh sama panjang dan boleh tidak sama panjang. Nah, dari tiap-tiap interval tersebut kita memilih titik sampel xi bintang. Nah, jadi dari tiap-tiap potongan tali itu kalian beri tanda ya, dia terserah entahkah di tengah-tengah ataupun mungkin dia condong ke kiri atau condong ke kanan, kalian tandai ya, satu saja ya, mungkin dengan spidol kalian tandai dan kita nyatakan dia sebagai xi bintang ya simbolnya, dan xi ya, ujung kanan dikurang ujung kiri itu sama dengan delta xi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya secara matematis kita lihat gambar ya ini. Jadi ini adalah daerahnya yang dibatasi oleh garis X sama dengan A ya, X sama dengan B, ya, sumbu X, dan dia dibatasi oleh kurva ini ya. Oke. Nah, perhatikan untuk partisi yang pertama, jadi dia tentunya mempunyai absis ya. Untuk partisi yang pertama dia sini X1, dan untuk yang di kiri ya X sama dengan A, hasil pengurangan dari X1 kurang A itu adalah delta XI, atau lebih tepatnya delta X1 karena ini adalah partisi yang pertama. Nah, kita pilih titik sampel ya, dan dia condong ke kiri ya, yakni X1 bintang ya, dan seterusnya sampai yang ke N. Oke. Semuanya mempunyai titik sampel. Nah, adik-adik sekalian, kita dapat mengaproksimasi luasan ya, luas dari daerah ini ya. Oke, luas dari daerah ini dengan jumlah Riemann. Dan jumlah Riemann itu adalah, adik-adik sekalian, perhatikan ini kan terdapat beberapa persegi panjang ya. Jadi luas dari daerah ini dapat kita aproksimasi atau estimasi dengan luas dari kumpulan atau jumlah dari luas persegi panjang, luas-luas persegi panjang yang ada pada gambar ini misalnya ya. Nah, rumus dari luas persegi panjang itu kan adalah panjang kali lebar. Oke. Dan kalau kita lihat, adik-adik sekalian, X1 kurang A itu sama saja ya dengan lebar, dan untuk
panjangnya, ya kita operasikan X1 bintang ini, ya, kita operasikan X1 bintang ini ke fungsi. Jadi fx1 bintang itu sama saja dengan panjang. Nah, ini kan, ini titik yang ini, itu adalah fx1 bintang ya. Dan fx1 bintang itu adalah panjang dari persegi panjang yang pertama ini. Oke. Nah, jadi, dan seterusnya sampai untuk persegi panjang yang ke N ya, semuanya mempunyai lebar dikalikan dengan panjang. Oke, kita lanjut. Dan secara matematis itu dapat dituliskan ke dalam bentuk sigma fxi bintang dikali delta xi, ya, di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n, dari persegi panjang yang pertama sampai persegi panjang yang ke n, itu semuanya mempunyai panjang ya, fxi bintang dikalikan dengan lebarnya, yakni delta xi. Jadi, adik-adik sekalian, kita tadi kan menggunakan kata aproksimasi ya, atau estimasi, itu karena untuk setiap persegi panjang itu tidak dapat menutupi ya, secara sempurna kurva ya. Nah, perhatikan untuk daerah yang saya arsir ini, dia merupakan daerah yang berada di bawah, di atas kurva atau di luar kurva yang semestinya kita tidak hitung, tapi dalam persegi panjang ini kita hitung. Nyatanya kita hitung. Semestinya dia tidak dihitung. Sama saja dengan daerah yang berwarna merah ini, semestinya kita hitung, tapi pada persegi panjangnya kita tidak hitung. Nah, jadi kita menggunakan kata aproksimasi ya. Nah, tapi untuk luas yang sebenarnya di sekalian ya, untuk luas yang sebenarnya ya, itu sama saja dengan jika ya, perhatikan untuk jumlah Riemann yang tadi ini, yang di ruas kiri ini, itu jika kita set ya, norma P-nya menuju 0. Nah, apa itu norma P? Jadi norma P itu adalah lebar dari partisi yang terpanjang atau yang paling panjang. Nah, jadi sama saja kalau tadi seutas tali kita potong-potong, dan ternyata lebar yang kita peroleh yang paling panjang kita sudah ukur, dia ternyata mendekati 0, atau panjangnya itu sangat-sangat kecil ya, mendekati 0. Nah, jadi kalau di yang terpanjang saja mendekati 0, apalagi yang tidak terpanjang atau partisi-partisi yang lain. Nah, kalau kondisinya seperti itu adik-adik sekalian, berarti ada tak terhingga partisi yang kita buat, karena partisinya itu sangat-sangat kecil, yang paling panjang itu menuju 0. Ya, jadi ada tak terhingga partisi yang kita buat, dan otomatis akan membentuk persegi panjang yang sangat-sangat kecil, dan itu adik-adik sekalian sama saja jika kita menghitung ya luas yang sebenarnya dari kumpulan luas persegi panjang yang sangat-sangat kecil tersebut. Dan secara definisi, luas yang sebenarnya itu kita definisikan sebagai integral fx dx dari A sampai B. Perhatikan notasinya ya. Delta x ini itu berpadanan dengan dx yang ini, fxi bintang itu ya, itu berpadanan dengan fx. Oke? Ya, jadi itu adalah konsep integral tertentu lipat 1, berangkat dari jumlah Riemann. Nah, sekarang kita bahas integral berulang atau lipat 2 ya untuk pokok bahasan ini. Jadi, kalau tadi kita tujuannya adalah menghitung luas, sekarang itu menghitung volume. Volume benda ya, volume benda yang sifatnya pejal. Nah, yang dia dibatasi oleh suatu permukaan. Jadi, kita tidak menggunakan kata kurva, tapi permukaan, dan permukaan itu didefinisikan oleh Z sama dengan fx, y. Jadi yang warna biru ini ya, yang warna biru ini itu adalah permukaan Z sama dengan fx, y. Oke, dan benda itu berada di bukan lagi suatu interval ya, tapi dia berada di suatu persegi panjang. Dan persegi panjang itu ya, persegi panjang R namanya, itu adalah himpunan titik-titik yang setiap titik-titiknya mempunyai pasangan bilangan berurut atau koordinat x, y, di mana x-nya dibatasi dari A sampai B. Perhatikan pada gambar ya.
dan Y itu dibatasi dari C sampai D. Oke? Untuk sampai ke volume yang sebenarnya kita sama saja dengan yang tadi ya. Jadi kita partisinya, tapi partisinya ini bukan lagi potongan-potongan tali, tapi potongan yang berupa persegi panjang yang kecil. Nah, tadi kan daerah R itu adalah persegi panjangnya, dan sekarang kita partisi menjadi persegi panjang yang kecil. Kita simbolkan dengan RK. Oke, kita simbolkan dengan RK yang ini ya. Oke, kita simbolkan dengan RK yang ini ya. Adik sekalian, untuk persegi panjang ya, setiap persegi panjang itu tentunya mempunyai panjang dan lebarnya. Nah, misalkan panjangnya itu adalah delta XK. Jadi delta XK untuk persegi panjang RK ini, dia ini ya, ini, dan lebarnya adalah delta YK ya. Jadi delta YK ini ya. Oke. Jadi panjang kali lebar. Yang kita simbolkan untuk panjang kali lebar itu, atau delta XK kali delta YK itu adalah delta AK. Nah, selanjutnya kita dapat mengaproksimasi ya. Kita masih mengaproksimasi volume benda padat di bawah permukaan Fx, Y dan di atas persegi panjang R dengan jumlah Riemann. Nah, adik-adik sekalian, jumlah Riemann-nya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi delta K dikali Fx bar K, Y bar K. Ini X bar K, Y bar K ini, adik-adik sekalian, adalah titik sampel ya di dalam persegi panjang RK. Ya, jadi ini tadi ya. Ini adalah titik sampelnya yang warna biru ini. Ya, tentunya untuk tiap-tiap titik sampel mempunyai suatu koordinat, dan kita simbolkan dengan X bar K, Y bar K. Nah, jadi untuk mengaproksimasi ya, kita perhatikan dulu ini membentuk balok, dan ingat rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas dikali tinggi. Tadi kita telah lihat delta AK itu adalah luas alas, dan tingginya itu ya kita fungsikan X bar K Y bar K ya, menghasilkan Fx bar K Y bar K, dan itu adalah tinggi dari balok yang ke K ini ya. Nah, aproksimasinya tentunya adalah kumpulan dari volume-volume balok-balok yang kecil. Nah, yang kita sampai ke tahap definisi, ya. Misal F adalah fungsi dua variabel yang terdefinisi pada persegi panjang tertutup R. Oke, jadi saya rasa jelas ya terdefinisi yang dimaksud. Tadi kita sudah bahas. Jika jumlah Riemann tadi ya dari 1 sampai N, karena terdapat beberapa N partisi, kita set norma P-nya menuju 0 ada, atau F dapat diintegralkan. Maksud dari F dapat diintegralkan itu jika fungsinya ya sifatnya itu terbatas dan kontinu ya, walaupun untuk diskontinuitas dapat kita tolerir jika sifatnya terbatas, tapi ada di sekalian untuk pokok bahasan yang sifatnya analisis real kita kesampingkan ya. Untuk mata kuliah ini kita tidak membahas terlalu panjang. Nah, kita fokus saja pada definisi ini. Jadi integral Fx, Y dA, integral berulang ya, integral lipat 2 Fx, Y dA atas daerah R, seperti itu cara bacanya. Itu sama saja dengan jumlah Riemann ya, yang tadi, di mana kita set norma P-nya itu menuju 0. Dan norma P menuju 0 itu, untuk kasus yang ini adalah panjang diagonal persegi panjang yang terpanjang. Jadi saya rasa dari sekalian bisa menarik atau menyimpulkan atau menghubungkan dengan norma P yang tadi ya. Artinya kalau kondisinya seperti itu berarti ada tak terhingga partisi yang dapat kita buat, karena yang diagonal yang persegi panjang yang terpanjang saja itu sangat-sangat kecil, dan tentunya menghasilkan tak hingga balok-balok yang berada di dalam benda ini, dan itu menghasilkan volume yang sebenarnya, yakni integral lipat 2 Fx, Y dA atas daerah R. Oke. Perhatikan delta AK itu adalah dA ya, dan Fx bar K, Y bar K itu adalah Fx, Y untuk ini ya. Ya, hubungannya seperti itu. Baik, kita bahas contoh
estimasilah ya atau aproksimasilah volume benda padat yang berada di atas persegi panjang R, dan persegi panjang R itu mempunyai titik-titik ya dengan batasan untuk X-nya itu dari 0 sampai 2 ya, atau panjangnya 2 dan lebar untuk Y-nya itu dari 0 sampai 1. Dan di bawah kurva fx, y sama dengan 4 kurang x kurang y dengan cara mempartisi R menjadi 4 persegi panjang yang sama besar, oke, dan memilih titik sampel untuk tiap-tiap partisi tepat di tengah persegi panjang tersebut. Oke, jadi untuk lebih simpelnya kita partisi saja sama besar dan titik sampelnya itu di tengah-tengah ya. Nah, untuk pembahasannya kita lihat saja ya. Maksudnya kita akan bahas juga bagaimana cara menggambar. Ya, oke. Nah, untuk cara menggambar, karena ini sifatnya linear ya, jadi caranya seperti ini. Kita tetapkan dulu Z sama dengan 0. Jika Z-nya sama dengan 0, kan dia berada di bidang X, Y ya. Dan persamaannya pada soal ya, kalau Z-nya 0 atau fx, y-nya itu 0, maka persamaannya akan berubah menjadi X tambah Y sama dengan 4. Dari sini, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4 ya. Dan jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Dan itu sama saja, perhatikan pada gambar, untuk X-nya 4, Y-nya 0, dan Z-nya 0, itu dia berada di titik ini ya. Untuk X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya sama dengan 0, dia berada di titik ini, sehingga menghasilkan garis yang ini ya. Garis yang ini, oke. Oke, lanjut. Nah, itu untuk Z-nya sama dengan 0, dan sama caranya yang tadi, jika Y-nya sama dengan 0, Z tambah X sama dengan 4, dari situ jika Z sama dengan 0, X sama dengan 4, X sama dengan 0, Z-nya sama dengan 4. Ya, terdapat dua buah titik ya, yakni X4, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti 4,0,0, dia titik yang ini ya, 4,0,0, terus yang ini 0,0,4 ya, 0,0,4 berarti titik yang ini ya, titik yang ini 0,0,4, ini tadi adalah 4,0,0, kita hubungkan ya, kita hubungkan dua titik tersebut ya, seperti ini ya. Ya, oke, saya rasa jelas. Dan juga untuk X-nya sama dengan 0, nanti adik sekalian bisa memverify bahwa garis yang dihasilkan itu dia ini ya. Ya. Oke. Nah, maka kurang lebih gambarnya untuk batasan ya, untuk dia dibatasi oleh segitiga ini. Oke. Nah, tapi adik sekalian, dia bukan tetrahedron ya, tapi kenapa seperti itu? Kan tadi untuk X-nya dia dibatasi dari 0 sampai 2 dan Y-nya dari 0 sampai 1. Ya, perhatikan untuk gambar persegi panjang yang di bawah ini ya. Ya, inilah persegi panjangnya ya, dari 0 sampai 2, misalkan di sini 2, di sini tadi ada 1 ya. Nah, inilah persegi panjangnya. Nah, jadi persegi panjang ini itu adalah batas di bawah ya. Jadi untuk daerah yang ini ya, itu kita tidak ambil ya. Nah, cukup untuk persegi panjang saja, tapi yang membatasi dari atas kan yang segitiga ini ya. Jadi kita hubungkan saja ya. Kita clearkan dulu. Kita hubungkan dari titik sudut yang ini ke atas ya. Jadi dia tidak boleh melewati segitiga ya. Demikian juga dengan untuk titik yang ini. Dia tidak boleh melewati segitiga. Untuk titik yang ini, dia tidak boleh melewati, jadi dia ditutupi oleh segitiga, jadi dia tidak boleh ke atas untuk titik sudut yang ini ya. Nah, jadi di sekalian kita hubungkan ya untuk bagian-bagian atasnya, dan perhatikan benda yang rusuk-rusuknya itu berwarna merah. Nah, itulah yang kita akan hitung atau yang akan kita aproksimasi volumenya. Ya, bendanya seperti ini. Nah, tapi
Untuk memudahkan, ya, kita perhatikan saja di persegi panjang R-nya ya. Oke, kita clear-kan dulu. Kita lihat pada daerah persegi panjang R, kita kan partisi persegi panjang R-nya ya, dengan menjadi 4 persegi panjang yang kecil dan kita pilih titik sampelnya tepat di tengah-tengah. Nah, jadi cara mempartisinya itu ya untuk ini, yang searah sumbu X ya, perhatikan ini kan 0 sampai 2 ya. Jadi kita bagi 2 dan pembagi duanya tentunya adalah garis yang ini. Untuk yang Y kita juga bagi 2 ya, dan pembagi duanya adalah ya, oke, garis yang ini. Nah, jadi dia menghasilkan 4 persegi panjang dan kita ambil titik-titik sampel tepat di tengah-tengah. Ini warna hijau ya adik-adik sekalian, dan kita akan selesaikan satu persatu koordinatnya. Untuk yang warna hijau, ini warna hijau ya adik-adik sekalian, dia koordinatnya adalah 0,5 untuk absisnya dan Y-nya 0,25. Jadi dari 0 sampai 1 tengah-tengahnya kan 0,5 ya, dan dari 0 sampai 0,5 itu 0,25. Nah, kita fungsikan, jadi F 0,5, 0,25 itu sama dengan 3,25. Jadi kita substitusi X dan Y masing-masing ini pada soal, menghasilkan 3,25. Demikian juga dengan koordinat titik-titik yang lain, adik-adik sekalian dapat lihat ya, kuning, biru, dan merah, koordinatnya seperti ini, dan kita fungsikan ini masing-masing menghasilkan nilai-nilai yang ini ya. Dan ini tentunya adalah tinggi dari balok ya, karena tadi kan jika kita memfungsikan titik sampel itu sama saja dengan tinggi dari balok. Jadi ini adalah tinggi balok yang pertama, tinggi balok yang kedua, tinggi balok yang ketiga, dan tinggi balok yang keempat. Nah, untuk luas alasnya semuanya mempunyai ukuran yang sama, yakni 0,5. Jadi luas alasnya 0,5, perhatikan panjangnya kan 1 ya, dan lebarnya itu 0,5. Jadi luas alasnya adalah 0,5. Nah, volumenya dapat kita aproksimasi atau estimasi. Ya, ini adalah tingginya tadi, luas alasnya adalah 0,5 ya, jadi semuanya 0,5 ya, dan dijumlahkan itu akan menghasilkan 5 satuan volume. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan integral berulang ya, atau integral lipat 2. Kita ketemu di perkuliahan daring esok hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.